Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 MI Tarbiyah Syarifah hari ini? Semoga diberi kesehatan semua dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kali ini Bu Saro mau menjelaskan materi fikih tentang sedekah. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak, marilah kita awali dengan doa bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak, sini Bu Saro mau menerangkan tentang sedekah. Coba anak-anak dilihat gambar itu. Siapa yang tahu gambar itu? Nah, iya, pinter. Itu adalah gambar orang yang sedekah. Ya. Selanjutnya anak ya. Iya, apa itu sedekah anak? Siapa yang tahu? Apa itu sedekah? Nah, sedekah adalah perbuatan yang mulia dan sangat dianjurkan oleh agama Islam. Ya, itu adalah sedekah. Ya. Sedekah itu anak-anak beda dengan zakat. Ya, kita sebagai orang Islam mempunyai keistimewaan. Ya, kita mempunyai keistimewaan yaitu bertaubat untuk menghapus dosa-dosa. Ya, menghapus dosa-dosa yang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu satu-satunya yaitu sedekah. Paham anak-anak? Itulah adalah sedekah. Selanjutnya di sini ada firman Allah dalam surat An-Nisa. Coba anak-anak, supaya anak-anak bersedekah lebih mantap. Di sini ada firman dari Allah. Coba didengarkan, dibacakan oleh Bu Saro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika abtigha amradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yaitu yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepada pahala yang besar. Quran surat Al-Baqarah ayat 114. Nah, itulah anak-anak, maksudnya Allah menyuruh manusia bersedekah ya kepada orang yang selalu membutuhkan atau yang berbuat baik untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya Allah itu akan memberi pahala yang lebih besar. Selanjutnya anak-anak, di sini ada lagi arti dari kandungan surat An-Nisa ayat 114. Sedekah itu memberikan sebagai hartanya atau semua yang bermanfaat kepada golongan fakir miskin atau lembaga masyarakat, anak yatim, peminta-minta, dan orang-orang terlantar di perjalanan. Arti dari kandungan ini anak-anak, kita memberikan sedekah kepada fakir yang bermanfaat. Ya, bermanfaatnya gimana anak-anak ya? Misalnya orang fakir miskin itu tidak punya uang, terus dikasih, ya manfaatnya bisa membeli, ya anak-anak ya. Bisa makan untuk membeli kebutuhannya, ya. Anak yatim juga, dan orang peminta-minta di jalan, terutama orang yang terlantar di perjalanan, itu orang yang tidak punya rumah, selalu di jalan, itu selalu kalau punya uang dikasih sedekah anak-anak ya, kalau kamu punya kelebihan. Ya. Selanjutnya anak-anak, ya.
Di sini yaitu sedekah dapat berupa makanan, minuman, uang atau benda. Sedekah lebih umum dan tidak hanya memberikan uang atau harta saja, ya. Berarti kita itu bersedekah boleh berupa uang, ya, boleh berupa apa anak? Harta atau uang. Tadi harta boleh, karena orang lain itu menyenangkan hati termasuk, ya. Ya, selanjutnya anak-anak coba dilihat di sini contoh sedekah selain harta, karena sedekah itu bukan berupa harta saja. Ada contoh anak-anak berjalan terus ada di jalan itu ada duri atau batu. Nah, kebetulan anak-anak ada di bawah anak-anak, ya, itu diambil terus dibuang, itu termasuk sedekah. Nah, bukan harta saja, anak, bukan uang saja, anak, ya, sedekah itu. Ada lagi anak-anak, misalnya ini berjalan ke masjid, nah, mau sholat meskipun rumahnya jauh, dia mau sholat ke masjid, dia berjalan kaki. Nah, yang penting tergantung niatnya. Ini termasuk sedekah juga anak-anak, ya. Selanjutnya anak-anak yaitu ada lagi contoh tersenyum kepada orang lain. Ya, misalnya anak kalau ada temannya, ya, kumpul sama temannya, dia itu tidak merenggut aja, ya, tidak terlalu senyum atau senyum meringis itu loh, nak, ya, itu termasuk sedekah. Karena tidak punya uang, ya, gak apa-apa, tersenyum saja, itu termasuk sedekah. Selanjutnya sedekah dibedakan menjadi dua. Satu, sedekah biasa, yaitu sedekah barang yang disediakan cepat habis seperti makanan dan minuman. Mungkin anak-anak paham sedekah biasa itu apa, yaitu berupa makanan atau minuman. Nanti kalau dikasihkan otomatis, kalau di rumah kan kalau minuman ya diminum, kalau ada makanan dimakan, itu namanya sedekah biasa. Nah, cepat habis. Yang kedua, sedekah jariah, sedekah yang pahalanya tetap mengalir walaupun orangnya yang telah bersedekah itu telah meninggal dunia, seperti sedekah untuk membangun masjid, musola, dan madrasah. Dan sesuai, dan di sini ada lagi sesuai dengan hadis Nabi, ya, itulah adalah sedekah jariah. Meskipun orang yang sedekah itu meninggal, ya anak-anak, ini tetap pahalanya tetap mengalir karena dia memberikan sedekah ke masjid berupa apa saja, ya, benda apa saja, berupa semen, berupa, pokoknya yang masjid itu membutuhkan untuk membangun, baik masjid, musola, dan tempat tempat lain, ya, anak yatim piatu, ya. Di sini anak-anak lebih mantap atau lebih kuat supaya ada hadisnya ini, anak, ya. Saya bacakan hadis tentang sodako jariah. Anak-anak, hadis sodako tentang jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu adaman qata'a amaluhu illa min thalathin, sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin jad'ula. Rawahu Abu Dawud. Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 macam, yaitu apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang dapat mendoakan orang tuanya. Itulah anak-anak dari hadis tentang sodako jariah. Dan di sini ada lagi dari hadis tersebut, anak-anak, amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir ialah ilmu yang bermanfaat. Mengajar ilmu pengetahuan kepada orang lain yang disertai dengan niat semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Sedangkan anak-anak yang soleh kepada orang tuanya ialah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Misalnya contoh, orangnya sudah meninggal, anak ini selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya. Itulah adalah anak yang soleh solihah, ya. Besok itu adanya pahalanya tetap mengalir karena selalu mendoakan kepada orang tuanya, ya. Selanjutnya anak-anak
ketentuan sedekah. Apa? Ketentuan sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Syarat-syarat sedekah. Ya, syarat-syarat sedekah. 1, berakal sehat dan tidak dibawa perwalian orang lain. 2, diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya, kepada orang yang membutuhkan. 3, barang yang disedekahkan harus bermanfaat bagi yang menerima. Nah, selanjutnya anak-anak, menaati perintah sedekah, ya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada cerita di sudut pasar kota Madinah, ya, terdapat seorang pengemis Yahudi. Setiap hari dia menotok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membawakan makanan tanpa mengucapkan kata apapun. Nah, Rasulullah menyuapkan makanan yang dibawa pengemis, tidak mengetahui yang menyuapinya adalah Rasulullah Shallallahu dihinanya setiap hari sampai pengemis itu meninggal. Dari cerita di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh seperti itu anak-anak, ya. Pada waktu Rasulullah masih tidur diketuk orang Yahudi, yaitu seorang pengemis. Tetap Rasulullah itu mengasihi, ya, dia tidak menghina apapun. Nah, itulah dari cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah. Baik anak-anak, selanjutnya ada hikmah sedekah. Apa anak-anak? Hikmah sedekah. 1, hikmah sedekah itu membuka pintu rezeki serta melipat gandakan rezekinya. Siapa yang mau bekerja, insya Allah rezekinya ditambah oleh Allah karena orang itu sering sedekah. Yang kedua, menghapus kesalahan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menyembuhkan penyakit hati. Ini anak-anak hikmah dari sedekah. Nah, anak selanjutnya yaitu yang keempat, menjauhkan dari sifat tercela. Menjauhkan dari sifat tercela. 5, menyembuhkan berbagai penyakit jasmani, ya. Itu adalah hikmah dari sedekah. Selanjutnya, membiasakan sedekah. Coba anak-anak membiasakan sedekah, yaitu membiasakan sedekah kita mulai dari kecil. Nah, dari kecil anak-anak sedekah tidak perlu dengan nominal yang besar, dengan nominal sedikit pun, tetapi kita melakukan dengan ikhlas, maupun sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah anak membiasakan sedekah, ya. Sejak kecil kalau anak-anak mempunyai kelebihan, misalnya kalau pada waktu sekolah dikasih saku orang tuanya, kita mempunyai kelebihan, ada temannya yang tidak membawa saku, ini diberi sedekahnya meskipun 500 atau 1000. Ini sudah membiasakan sejak kecil. Nah, itulah anak-anak membiasakan sedekah. Selanjutnya anak-anak yaitu membiasakan dermawan. Anak-anak membiasakan dermawan. Apa sih dermawan itu anak-anak? Iya, dermawan adalah orang yang suka beramal dan bersedekah. Orang dermawan perlu selalu memberikan sebagai rezeki kepada golongan yang berhak. Nah, itulah anak-anak orang yang dermawan, ya. Selalu beramal, kelebihan uang selalu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya anak-anak, ya, ciri-ciri orang dermawan. Apa anak-anak? Ciri-ciri orang dermawan. 1, tidak mementingkan dirinya sendiri, ya. Yang kedua, tidak pelit, tidak medit, ya nak, ya. Yang ketiga, tidak boros, ya. Yang 4, suka beramal. Yang kelima, suka membantu orang lain, ya. Yang keenam, suka berinfak. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri orang yang dermawan, ya.
keuntungan orang yang dermawan yaitu satu, dicintai orang lain. Ya, yang kedua, dihormati orang lain. Dan yang ketiga, dicintai Allah dan Rasulnya. Ya. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kelima, harta akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri orang yang dermawan. Nah, sini sebelum Bu Saro akhiri, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bu Saro tadi anak-anak bisa memahami dan semoga bermanfaat bagi semua anak-anak kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah ya. Dan sebelum kita akhiri, di sini ada tugas anak-anak ya. Nah, coba nanti dilihat, yaitu tugasnya yaitu nomor 1, mengerjakan LKS fikih halaman 36 sampai 40 dan nanti dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Paham anak-anak? Mengerjakan LKS fikih halaman 36 sampai 40 dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Sebelum Bu Saro akhiri, pesan Bu Saro ya, tetap di rumah semangat meskipun belajar dengan tatap muka, dan jangan lupa anak-anak ya, istiqomahnya sholat 5 waktunya dan sholat duhanya. Bu Saro akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.